Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering datang terhadap orang-orang mukmin, yaitu penyakit futur. Tahukah Anda tentang futur? Futur adalah secara bahasa, arti futur adalah terputus setelah tersambung, terdiam setelah bergerak. Makna lainnya futur adalah malas setelah semangat, lamban setelah rajin. Secara istilah, futur adalah suatu penyakit yang dapat menimpa seseorang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang futur mengalami penurunan kuantitas dan kualitas amal dan ibadah. Futur adalah sikap yang juga ditunjukkan dengan seseorang mengalami kemerosotan atau kemalasan pada keimanan atau keislamannya. Futur adalah orang yang mengendur sendi-sendi hatinya sehingga menyebabkan penurunan stamina ruhiyah yang dapat menjadikannya jauh dari kebaikan dan anjlok produktivitas amal salihnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Faman kanat sirratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halak." Sesungguhnya pada setiap amalan ada masa semangat. Pada masa semangat tersebut ada masa bosan atau futur. Maka barang siapa yang melampiaskan rasa bosannya kepada sunnahku, sungguh dia telah selamat. Namun barang siapa yang memalingkannya kepada selain sunnahku, sungguh dia telah binasa. Adapun ciri-ciri orang yang kena penyakit futur: 1. Bermalas-malasan dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Hal ini juga merupakan salah satu sifat orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, "Sesungguhnya orang-orang hendak menipu Allah, tetapi Allah maha kuasa membalas tipu daya mereka. Jika bangkit untuk salat, mereka bangkit dalam keadaan malas. Mereka riya kepada manusia dan tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit." Termasuk fenomena ini adalah malas mengerjakan salat malam, salat witir, dan salat-salat sunnah rawatib, yang apabila terlewatkan sangat jarang diqadha. Juga lalai dari membaca Al-Quran. Biasanya hal ini berawal dari merasa berat melakukannya, lantas lambat laun ditinggalkan. Contoh futur lainnya adalah biasa kita tepat waktu melaksanakan sholat jadi terlambat. Biasa kita sholat di saf yang paling depan, karena malas jadi saf yang paling belakang. Setelah sholat biasanya kita berzikir jadi tidak berzikir. Biasa suka baca Al-Quran jadi malas baca Al-Quran. Nauzubillah. Lalu ciri futur yang kedua adalah hati terasa gersang dan mengeras. Hati keras sebagai akibat dari dosa membuat seseorang tidak lagi tersentuh oleh bacaan Al-Quran atau mauizah atau nasihat, sebab hati telah tertutupi oleh dosa. Kadang kerasnya hati sampai pada tingkat tidak dapat mengambil pelajaran dari kematian atau adanya orang mati. Dia melihat jenazah atau melewati kuburan, namun hatinya tidak tersentuh sedikit pun, padahal kematian merupakan pemberi peringatan. Ciri futur yang ketiga adalah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat yang dimaksud di sini adalah dosa dan maksiat yang dilakukan secara terus-menerus tanpa disadari dan disertai sikap meremehkan dosa dan maksiat tersebut. Dosa dan maksiat yang dilakukan secara sadar dan sengaja tanpa perasaan bersalah sama sekali, dan akan berlanjut pada sikap mujaharoh atau melakukan dosa secara terang-terangan. Ciri futur yang kelima adalah berlebih-lebihan dalam urusan makan, minum, pakaian, dan kendaraan. Orang yang telah terjangkiti penyakit futur biasanya mencurahkan seluruh perhatiannya pada makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan. Padahal bagi seorang muslim hal itu sebatas wasilah dan sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mengapa seseorang memiliki pakaian dan kendaraan yang bagus, selama sesuai dengan kemampuannya dan diperuntukkan bagi ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya dengan makan dan minum. Seseorang tentu butuh mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, guna menunjang kesehatan dan kebugaran fisiknya, sehingga kuat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri futur yang sering kita rasakan. Adapun cara mengatasi futur adalah:
1. Perbanyak zikir dan istighfar. Mohon ampunan dan pertolongan Allah adalah salah satu cara ampuh mengobati hati yang sedang futur. Tanpa kita sadari, bisa jadi Allah hadirkan rasa malas itu karena kita juga masih mempunyai tanggungan dosa. Allah kirimkan rasa malas itu bisa juga karena ingin menguji sejauh mana iman kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengatasi futur berikutnya adalah paksakan ibadah. Ingat kata-kata ini, terpaksa maka terbiasa. Segala sesuatu yang kita kerjakan pada dasarnya memang harus dipaksakan agar terbiasa, termasuk ibadah yang kita lakukan. Mungkin pada awalnya terasa berat, tapi setelah terbiasa itu semua seolah menjadi keharusan, dan tiba-tiba kita tak melakukannya seolah ada yang kurang dalam keseharian kita. Cara mengatasi futur berikutnya adalah jangan pernah lupa baca Al-Quran. Membaca 100 ayat Al-Quran setara dengan pahala ibadah semalam suntuk. Belum lagi ditambah pahala 1 huruf bonus 10 pahala. Oleh karena itu, usahakan membaca Al-Quran 100 ayat setiap harinya. Jika tidak mampu, usahakan setiap kali membuka ponsel, sisihkan waktu sejenak untuk membaca Al-Quran. Sekarang sudah tercipta aplikasi Al-Quran yang otomatis menampilkan ayat Al-Quran setiap kali kita membuka ponsel. Hebat bukan? Cara mengatasi futur yang keempat adalah carilah sahabat yang soleh atau solehah. Tak bisa dipungkiri, setiap manusia butuh sahabat dalam menjalani kehidupan. Namun, siapa yang pantas kita jadikan sahabat dalam hidup? Carilah sahabat yang bisa meneguhkan saat hati kita tertimpa masalah, menguatkan saat kita mulai lelah, dan menyemangati saat kita mulai lemah, dan selalu ada saat kita terjatuh. Sahabat sejati adalah yang bisa saling membantu untuk selalu mengingat Allah, mengingatkan untuk teguh di jalannya. Teman yang baik akan mencari kita untuk bersama ke surga, karena dia tak hanya ingin melihat kita tersenyum di dunia, tapi juga tersenyum di akhirat. Nah, itulah sahabat beriman mengenai pengertian futur, ciri-ciri futur, dan cara mengatasinya. Semoga kita bisa mengatasi penyakit futur tersebut, dan semoga kita selalu teguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya uraikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.